Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fikri Alvina Zahro, bisa dipanggil Ibu Vina atau Ustadzah Vina. Apa kabar anak-anak ibu yang soli dan soliha? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesemangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih belajar dalam pembelajaran virtual kali ini. Oke, hari ini kita akan menuntaskan materi Al-Quran Hadis kelas 9, yaitu memanfaatkan waktu menambah ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Tahukah kalian bahwa kemuliaan ilmu siapapun tidak dapat menyangsingkannya, karena ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yang artinya Allah Maha memiliki ilmu, pengetahuan yang jelas dan benar tentang sesuatu. Ilmu yang menjadikan manusia istimewa dari makhluk lainnya. Dengan ilmu, Allah menampakkan ketinggian derajat Nabi Adam alaihissalam melebihi derajat para malaikat, sehingga para malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Hanya dengan kemuliaan ilmulah yang menjadi perantara manusia untuk bertakwa. Sedangkan waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sudah sepatasnya kita sebagai manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk dapat beramal soleh. Terkait pembahasan waktu terdapat dalam surat Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar. Isi kandungan surat Al-Asr. Ayat pertama, Allah bersumpah menggunakan waktu, yaitu waktu-waktu yang dilalui dalam hidup kita, zaman demi zaman, masa demi masa, yang dijadikan waktu oleh Allah sebagai sumpah adalah merupakan peringatan agar waktu itu jangan disia-siakan dan jangan diabaikan. Pendapat terkenal mengatakan bahwa di ayat kedua ini menjelaskan kebanyakan dari manusia dalam keadaan merugi. Kerugian yang dialami manusia ialah bahwa kesempatan di dunia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Pada ayat ketiga ini dijelaskan cara yang harus ditempuh agar manusia tidak termasuk orang yang merugi. 3 syarat yang harus ditempuh agar tidak merugi, yaitu yang pertama, beriman dan beramal soleh. Yang kedua, saling menasihati tentang kebenaran. Yang ketiga, saling menasihati tentang kesabaran. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang kita harus menghargai waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena apabila kita menyia-nyiakan, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi.
Contoh menyia-nyiakan waktu seperti gibah, gosip, atau membuli teman kita sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh menyia-nyiakan waktu. Maka dari itu, kita harus hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Dengan melakukan 3 syarat tadi, yaitu beramal soleh, menasehati teman kita tentang kebenaran ataupun kesabaran. Dan menasihati itu ada caranya sendiri, tidak asal kita menasihati orang lain, karena jatuhnya kita nanti seakan-akan menjatuhkan orang itu. Cara menasihati orang yang kita nasihati yaitu dengan cara kita bawa sendiri atau dengan bertatap muka atau 4 mata. Jadi jangan sampai ada mata yang melihat. Dan jangan sampai kita menasihati orang di komentar IG ataupun di komentar Facebook ataupun di WAG. Karena kalau kita menasihati orang dengan dan bisa dibaca oleh yang lain, maka orang itu akan malu jatuhnya, seperti itu. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Asr. Surat Al-Asr diturunkan sebagai peringatan atas sikap orang Arab pada masa itu yang tidak menghargai waktu. Mereka berbicara mengobrol setiap sore sampai lupa waktu sholat asar. Bahkan mereka mengutuk waktu asar seperti mengatakan waktu yang sial. Terima kasih karena telah menonton video dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.